Ya, oke. Jadi untuk teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Ini semua peserta akan saya mute kecuali Pak Suhento. Dan nanti apabila Anda ada pertanyaan, Anda bisa angkat tangan seperti Pak Aris Lase dan Joyce Yuni hadir pastinya. Ya. Ini sekarang saya turunin dulu. Lalu kemudian Anda bisa chat juga, tulis di kolom chat, dan nanti akan ada banyak waktu untuk komentar. Oke, untuk sementara kita mulai dulu. Saya persilakan Dr. Suhentolia untuk memulai pembahasan. Apa Tuhan tidak memberikan karunia penyembuhan kepada hamba-hambanya di momen-momen seperti sekarang ini, karena virus COVID-19 lagi sedang mewabah, bukan saja manusia pribadi mengalami kesusahan besar, bahkan pemerintah seluruh dunia mengalami masalah besar secara negara, bahkan semuanya, ratusan negara, hampir seluruh negara di muka bumi ini menghadapi masalah. Nah, banyak orang berpikir bahwa saya tidak percaya kepada mukjizat, itu salah besar. Kita sebenarnya begini, orang baptis, apalagi Suhentoli, ada mukjizat. Paling percaya pada mukjizat. Nah, kita lihat begini, sekurang-kurangnya ya, mukjizat itu ada tiga tujuan. Ada tiga tujuan. Yang pertama, kalau kita lihat di Alkitab, mukjizat terjadi untuk menyatakan kemahakuasaan Allah. Untuk membuktikan Allah yang maha alam semesta ini. Nah, sebenarnya pengertian mukjizat itu kan adalah segala sesuatu yang terjadi yang manusia tidak dapat lakukan. Hanya Allah bisa lakukan. Jadi kemampuan manusia tidak bisa. Di luar dari kemampuan manusia. Nah, itu Allah yang lakukan. Nah, oleh sebab itu, Tuhan melakukan mukjizat, salah satunya adalah untuk membuktikan bahwa Dia Allah yang maha kuasa, yang sedang bertindak. Itu yang pertama, mengapa mukjizat terjadi. Yang kedua, mukjizat terjadi karena Allah mau menolong, mengasihi orang-orang tertentu. Ya, hari ini saya baru membaca renungan sebenarnya untuk besok pagi punya, yaitu ketika 37 apa 38 saya lupa, itu ada 100 lebih misioneri menumpang kapal yang namanya mau menuju ke Afrika, sebenarnya ke wilayah jajahan Prancis. Dan kapal itu ditorpedo oleh ini U-boat-nya Jerman, kapal selam Jerman, torpedo dan hancur kapalnya, tenggelam. Ada lumayan banyak misioneri yang nggak bisa berenang. Ada satu misioneri dia nggak bisa berenang tapi dia loncat ke dalam air. Sekarang saya mati, dia sambil loncat, dia serahkan dirinya kepada Tuhan. Dia pikir dia mati. Ternyata, ya nggak tahu bagaimana, dia bilang saya merasa Tuhan menolong saya dan dia tidak tenggelam. Sampai dia berhasil meraih ini skoci pinggirannya, sehingga dia bergantung di situ. Nah, jadi mukjizat bisa terjadi karena Tuhan mengasihi orang tertentu. Bisa.
Itu bisa. Itu yang kedua. Tadi yang pertama, mujizat terjadi karena Tuhan mau menunjukkan kemahakuasaannya. Siapa dia? Nah, itu yang terjadi di Mesir, ya toh. Bagaimana Firaun yang sombong, gitu, harus menerima bahwa Allah bisa melakukan sesuatu. Ya, jangan pikir kamu raja yang hebat, kamu bisa. Nebukadnezar itu raja yang sangat hebat waktu itu, menguasai seluruh dunia dan sangat sombong. Dan Tuhan pernah membuat dia menjadi lembu. Sehingga dia makan rumput seperti lembu. Sampai dia mengakui ada Allah yang maha kuasa, baru Tuhan kembalikan lagi pikiran manusia kepadanya. Nah, ini mujizat. Mujizat menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Bahwa alam semesta ini Tuhan kasih tunjuk. Dan yang kedua tadi, mujizat terjadi karena Tuhan mau menolong, mengasihi. Ya, ada orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Mujizat terjadi. Dan yang ketiga, mujizat terjadi karena Tuhan ingin mengangkat seseorang. Ingin meninggikan seseorang. Nah, ini dulu-dulu Tuhan pernah kasih kuasa. Sehingga Tuhan bahkan berkata, dia menjadikan Musa itu Allahnya Firaun. Begitu. Jadi Musa itu ditinggikan sedemikian rupa. Bukan hanya supaya Firaun tunduk, takut kepada Musa, hormat kepadanya, bahkan juga supaya bangsa Yahudi semuanya juga jadi hormat dan takut dan mau dengarkan semua perintah dan pengarahan Musa. Tuhan meninggikan Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman Elia, ketika Elia harus berhadapan dengan para nabi Baal yang begitu banyak sebenarnya waktu itu, yang percaya kepada Tuhan malah tinggal sedikit. Tuhan mau meninggikan Elia. Tuhan sengaja memberikan kuasa itu kepada Elia. Bukan supaya dia bisa sembeli-sembeli itu Nabi Baal, ya supaya orang Yahudi semuanya masih bisa melihat ini ada Nabi Tuhan ini dan Tuhan yang Maha Kuasa, dan mereka menghormati Tuhan dan menghormati Elia. Nah, hal ini juga terjadi pada waktu zaman rasul-rasul. Sebenarnya yang Tuhan Yesus melakukan yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini. Dia adalah Mesias. Yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya, orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, orang timpang akan berjalan kalau dia hadir. Nah, kasus Lazarus. Ya, kita mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus dapat kabar, untuk apa? Ya, apakah Tuhan Yesus tidak tahu dia akan mati? Tahu, ya. Tapi Tuhan sengaja menunda. Ternyata Lazarus mati. Ya mati sudah 4 hari, kemudian Tuhan Yesus baru ada di situ. Dan ingat, ketika Tuhan Yesus sampai di depan kuburnya Lazarus, Tuhan Yesus berdoa apa katanya? Katanya begini, Bapak, aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, katanya. Dan untuk kali ini, katanya, ya katanya gini, ini di sini saya coba baca ya, saya cari di sini. Katanya, maka masdullah pula hati Yesus. Dia bilang ini orang-orang mulai mengolok-olok dia, bilang bahwa apa dia bisa menghidupkan lagi gitu segala macam. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan aku
Tapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi membangkitkan Lazarus tujuannya adalah untuk membuktikan engkaulah yang mengutus aku. Bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan seterusnya. Jadi semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang diutus, yang dijanjikan. Nah, kemudian yang terjadi pada rasul-rasul sekarang, yang terjadi pada rasul-rasul adalah itu untuk meninggikan. Rasul-rasul mereka diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil. Ya, disuruh pergi memberitakan Injil dan tidak ada apa-apa yang jadi pegangan, tidak ada apa-apa ini. Apa yang mesti nggak percaya mereka? Ini rata-rata murid waktu itu bukan orang yang sangat terpandang, bukan anggota Sanhedrin, bukan siapa-siapa, bukan ahli Taurat yang sangat terpelajar, bukan. Bahkan mereka nelayan. Gitu. Nah, siapa yang mau mendengar mereka? Gitu. Nah, oleh sebab itulah Tuhan memberikan mereka karunia, kuasa untuk melakukan mujizat. Orang langsung, waduh, wah ini siapa ini? Yang Yohanes sama Petrus di serambi di Bait Allah, ya, serambi Salomo di situ. Ada orang yang minta-minta katanya, yang tidak bisa berjalan. Emas perak kami tidak punya. Apa yang kami punya akan kami berikan. Dalam nama Yesus disuruh berdiri. Nah saat itu, ya, seluruh orang Israel, bahkan anggota yang tadi menganggap remeh bahwa ini cuma sekedar nelayan, mereka harus kaget. Nah, karena mereka diberi karunia melakukan mujizat, mereka diberi kuasa melakukan mujizat. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara peserta acara ini, saya ingin sampaikan begini. Jadi tadi bilang ada 3. 1, mujizat diadakan untuk menyatakan kuasa Allah. Untuk menyatakan kuasa Allah. Tuhan mau menolong, Tuhan mengasihi orang itu. Ya, di Perjanjian Lama ada janda miskin yang ya kita sudah baca ceritanya bagaimana Nabi Elisa itu menolongnya dengan minyak yang dituang nggak habis-habis terus gitu. Nah, karena Tuhan mengasihi janda itu, kasihan dia ini nggak punya apa-apa ini, nggak bisa mati gitu. Kelaparan. Sambil menolong janda itu, sambil meninggikan Elisa, itu 2. Ini adalah ada seseorang ditinggikan. Mengapa Tuhan meninggikan seseorang? Kepentingannya apa? Karena Tuhan ingin menaikkan wibawa orang itu. Ya. Musa perlu dapat support wibawa supaya dia memimpin bangsa Yahudi yang keras tengkuk itu, yang repot sekali, sulit sekali untuk dibimbing. Elia perlu ditopang di masa Raja Ahab yang begitu parah. Elisa, tidak semua nabi melakukan mujizat. Rasul-rasul, lebih lagi pada zaman rasul-rasul, mereka semua ya, diberi kuasa melakukan mujizat dengan tujuannya apa? Supaya mereka ditinggikan. Supaya orang mau dengar mereka. Supaya Injil yang mereka akan beritakan itu betul-betul dapat sambutan. Diterima. Karena mereka tidak punya apa-apa untuk disampaikan selain mereka ya kamu kau siapa nih kok saksi mata? Tidak ada mungkin orang mendengar, tapi ketika mereka mempertunjukkan kuasanya, kamu bisa bayangkan ketika Ananias dibuat tumbang sama Petrus waktu itu, ya, tumbang. Apa yang terjadi? Ya, semua orang pasti bilang, jangan main-main, jangan bohong sama Petrus itu. Nanti kamu diananiaskan. Nah, ini sangat jelas sekali untuk itu. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
begini. Setelah Alkitab selesai, setelah rasul-rasul pulang semuanya, kita dapatkan bahwa tidak ada lagi orang yang Tuhan berikan dia karunia kuasa untuk menyembuhkan, untuk membuat mujizat. Mengapa? Karena tujuannya untuk meninggikan orang sudah selesai. Karena Alkitab sudah selesai. Rasul-rasul sudah pulang ke surga semuanya. Nah, Injil sudah didengar, sudah diberitakan. Oleh demikian, ya, di 2 Korintus pasal 12 di ayat 12, dia menulisnya begini. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Ayat ini ditulis, sangat mungkin ada orang-orang di Korintus yang meragukan kerasulan Paulus. Ya, karena dia bukan seperti rasul-rasul yang lain. Sehingga mungkin ada yang bilang, apakah benar apa enggak dia rasul itu begini begitu. Nah, Paulus bilang apa? Segala sesuatu yang membuktikan aku seorang rasul sudah dilakukan di tengah-tengah kamu. Yaitu apa? Tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Nah, itu. Jadi, kalau ini disebut bukti kerasulan, berarti yang non-rasul tidak ada. Yang non-rasul tidak ada. Nah, orang banyak tanya kepada saya, bagaimana dengan Filipus dikatakan ada lakukan mujizat? Kemudian begini, mereka tidak disebutkan spesifik mujizat apa yang terjadi, sengaja tidak ditulis. Adalah seperti sekarang ini juga banyak mujizat terjadi, misalnya oleh doa seseorang, ada mujizat terjadi. Itu artinya Tuhan menjawab doa. Tapi bukan berarti orang itu diberi karunia melakukan mujizat. Karena karunia untuk melakukan mujizat, diberi kuasa, Alkitab dengan tegas mengatakan itu bukti kerasulan. Ayat ini tidak boleh ditentang. Ini sudah sangat jelas. Tidak ada keperluan untuk menentang ayat ini lagi. Nah, tetapi apakah mujizat masih bisa terjadi? Oh ya, Tuhan menunjukkan kekuasaannya anytime. Dan Tuhan menolong orang yang dia kasihi bisa saja. Tetapi kita perlu tahu bahwa Tuhan tidak pada zaman ini, ketika Alkitab selesai, Tuhan tidak mau memakai mujizat untuk kaget-kagetin orang. Melibatkan orang. Nanti orang itu akan ditinggikan dan orang itu akan yang menyedot perhatian gitu. Tidak. Nah, oleh sebab itu, setelah rasul-rasul pulang ke sorga, setelah Alkitab selesai, Tuhan tidak memberikan karunia, kuasa untuk melakukan mujizat kepada pribadi orang lagi. Tidak. Dan itulah sebabnya tidak terjadi musibah virus segala macam. Yang paling dahsyat itu adalah yang terjadi pada 1917, flu Spanyol. Oke, sebentar ya. Dr. Suhento-Liao. Yang terjangkit. Supaya mengingatkan ada waktu tanya jawab karena ini kan masih basic plan ya, jadi kita cuma 40 menit, nanti putus. Oke. Iya. Baik, jadi ini Tuhan tidak kasih lagi karunia itu kepada perorangan. Tuhan tidak kasih lagi. Itulah sebabnya tidak ada. Sekarang ada pendeta yang jago buat mujizat, kalau katanya ada kuasa melakukan mujizat, lah sekarang ada dia tampil. Nggak bisa. Karena Tuhan memang tidak berikan. Yang seringkali mereka buat dan mereka gembar-gembor itu bohong sebenarnya. Itu hanya untuk sok-sokan saja. Tuhan tidak berikan karunia ini kepada seseorang lagi. Tapi Tuhan bisa melakukan mujizat. Oh ya, jelas. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, peserta sekalian, jadi udah cukup panjang Pak Suhento memberikan pemaparan. Kalau ada yang mau tanya, boleh angkat tangan. Ini seperti Chandri Sonoto, ini lagi angkat tangan. Kalau kalian lihat ini Pak Chandri ini benar-benar mau nanya atau tadi ngetes doang ini? Saya unmute sebentar ya. Halo, Pak Chandri. Iya. Ini mau Pak. tanya? Saya mau
Ya, silakan. Saya sangat bersyukur bisa bergabung di sore hari ini. Langsung saja saya mau bertanya yang lagi sedang fenomena yang terjadi yang beberapa hari lalu mengenai pendeta-pendeta yang mengatakan salah satu yang seperti kita sudah melihat yaitu Pak Niko, dia mengatakan dia bisa menghardik corona dan itu gimana tanggapan Bapak? Sedangkan Bapak katakan bahwa mujizat-mujizat itu ya pada zaman itu hanya kepada rasul-rasul. Ya, oke, biar cepat saja ya. Itu saya tidak bicara spesifik kepada hamba Tuhan mana saja. Ada banyak dukun juga ya, macam-macam begitu ya. Orang-orang yang ya, dan lain sebagainya. Dan sekarang juga orang coba-coba bernubuat ya. Corona bulan Mei akan selesai segala macam. Nanti benar-benar selesai dia tampil akan udah saya nubuatkan. Ya padahal memang pasti akan selesai juga gitu. Ya, dia itu hanya numpang-numpang tenar saja sebenarnya. Nah ini mau hardik virus corona, ya toh. Ini hanya gagah-gagahan yang nggak ada apa-apanya ya. Yang sekarang yang saya lebih menyoroti sebenarnya kan dia ngawurnya itu sebenarnya di situ gitu ya. Bisikan dari Tuhan ya toh. Saya mau tanya Tuhan tuh bisiknya seperti apa? Suaranya lembut, ya parau, ya seperti kakek-kakek, seperti anak muda, seperti orang tua. Ini suara Tuhan seperti apa? Nah, ini kan bohong besar. Ya. Dapat bisikan dari Tuhan itu sudah bohong besar. Belum lagi masalah hardikannya. Bilang dapat bisikan dari Tuhan saja sudah bohong besar. Ya, jadi ini tidak ada yang macam begitu. Sudah hampir 40. Ini pendeta-pendeta di Indonesia ini yang sudah meninggal. Sudah 30 lebih, hampir 40 gitu ya. Nah ini kenapa tidak ini yang bilang dia mau hardik corona itu ya pergi aja ke rumah sakit dihardik aja gitu supaya ini kasihan itu hamba-hamba Tuhan yang katanya yang ini melayani Tuhan kok mati gitu ya. Nah, masa cuman hardiknya dari kamar gitu. Hardiknya pergilah ke rumah sakit sana, hardiknya gitu ya, no? Masker gitu, dihardik aja gitu. Nah, ini kan ya saya bilang ya itu hanya bisa membohongi orang-orang bodoh lah kalau saya bilang. Oke, gitu. Pak Suhento. Ya. Ini ada pertanyaan di chat ya dari Pak Cahyadi Soekardi. Dia mengutip dari Markus pasal 9 ayat 38-39. Ini udah baca belum Pak Suhento? Markus, saya nggak ada lihat apa-apa tempat saya. Markus 9 ayat 38 sampai 39. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita." Pasal 9. Markus 9 ya, 38 dan 39. Mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu. Udah dapat? Markus 9. Ya. Betul, sudah ketemu. Kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Kata Yesus, pertanyaannya ya, ayat di atas bagaimana? Karena hanya rasul saja yang memiliki kuasa melakukan mujizat, sedang apa relasinya ayat di atas? Nomor 1 ya. Ya, sebentar. Ini nomor 1. Nomor 1 tidak dikatakan orang itu berhasil. Ya, nomor 1. Kan katanya orang itu cuman gagah-gagahan katanya ya demi nama Yesus dia mau dia usir setan ya loh. Terus murid-murid mencegah dia, tidak bilang dia sudah berhasil mengusir gitu loh. Nomor 1. Nomor 2, andai kata setan takut sama dia pun diusir pakai nama Yesus dan setannya pergi. Itu justru pada waktu itu Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa cukup pakai namanya saja sudah setan itu sudah lari. Ya, jadi tidak ada urusan dengan orang ini gitu. Justru itu mau membuktikan bahwa maksudnya gini, ini untuk membuktikan Yesusnya, bukan untuk membuktikan orang itunya gitu. Ya. Nah, kalau dengan rasul-rasul lain, dia suruh pergi beritakan Injil dan akan disertai dengan kuasa-kuasa. Beda dengan orang ini. Orang ini gagah-gagahan mau pakai nama Yesus
Saya pikir kalau Tuhan Yesus sama Tuhan Yesus pergi untuk membuat orang ini dan semua orang yakin bahwa wow, dia punya nama bukan sembarangan loh, ya. Pakai namanya itu sama sepertinya begini. Ya toh, ini ada orang sakit ini, Paulus tidak bisa datang ke sana, atau ada apa? Dipinjamin sapu tangannya pergi ini. Wih, ini sapu tangan yang hebat apa Paulusnya yang hebat? Nah, kan ya toh. Jadi ini orang usir setan pakai nama Yesus. Ini yang hebat tuh, yang usir ini yang orang ini ya penting gitu ya. Jadi tidak ada masalah dengan ini. Oke. Oke. Ini Pak Suhento katanya suaranya agak kecil. Jangan-jangan mic-nya ketutup apa gitu? Ketutup di mana ya? Udah jelas mungkin. Ya udah. Oke ya. Jadi mungkin pertanyaannya agak jauh kah? Oke ya. Udah normal katanya. Ya. Apalagi? Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau mau tanya boleh angkat tangan. Kalau misalnya Anda bingung mau angkat tangan gimana gitu ya. Oh ini Pak Oppo A37F ini sebentar saya unmute dulu, saya cari ya. Mungkin namanya siapa Pak? Ya, silakan sudah saya unmute. Selamat malam Mupsi. Selamat malam Dr. Andrew. Selamat malam. Saya Sulan Mupsi. Ya, Pak Sulan, silakan. Ya, Pak Sulan, ya. Apa kabar di Bali? Puji Tuhan, baik Mupsi. Mantap nih, sudah maju. Ya. Oke. Mantap. Bagaimana kita menyikapi kejadian-kejadian mujizat yang Tuhan lakukan seperti menyembuhkan orang yang lumpuh, yang buta, yang tuli, yang bisu, yang mati bangkitan itu baik pada Tuhan Yesus sendiri atau rasul-rasul. Di zaman sekarang kita ini itu berupa penguatan iman, cerita, atau bagaimana kita menyikapinya. Terima kasih Mufti, Dr. Andrew. Ya. Alkitab mencatat. Sebentar, Dr. Leo. Perjanjian baru. Sebentar. Ini siapa tahu nanti tiba-tiba di tengah-tengah meeting kita stop ya. Karena ada limit untuk waktu. Tapi saya juga nggak tahu apakah akan di-stop atau tidak. Tetapi kalau misalnya nanti stop tiba-tiba, saya akan segera buka meeting ini lagi dan Anda bisa segera join dengan meeting ID yang sama. Tidak ada password. Oke, silakan Pak Suhento. Ya. Segala mujizat yang tercatat di dalam Alkitab, itu mau kasih tahu kita bahwa Allah Maha Kuasa. Bahwa Allah sanggup melakukan itu, bahwa Allah menciptakan alam semesta ini. Ya, apa sulitnya bagi Allah yang menciptakan pohon ara, untuk membuat dia seketika jadi layu? Apa sulitnya? Nah, Anda kalau tidak bisa percaya bahwa Allah sanggup, bagaimana mungkin bisa percaya Allah yang menciptakan alam semesta yang jauh lebih rumit dari pohon itu? Gitu. Nah, jadi mujizat-mujizat yang tercatat di dalam Alkitab itu untuk mengajar kepada kita betapa maha kuasa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dan ya, mujizat-mujizat yang tercatat dilakukan oleh Tuhan Yesus sebenarnya itu untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Gitu. Yes. Nah, supaya melalui itu tahu bahwa itulah Mesias. Dan kemudian mujizat-mujizat yang tercatat yang dilakukan oleh para rasul, itu untuk membuktikan bahwa mereka itu rasul Kristus. Nah, mereka itu rasul Kristus dan Tuhan Yesus Kristus menyertainya. Itulah sebabnya hari ini kita menjadikan tulisan rasul itu firman Tuhan. Nah, kalau dia ini tulisan sembarangan orang, kita tidak akan jadikan itu tulisan rasul. Loh, bagaimana kita tahu dia rasul atau bukan? Sama kasusnya dengan Paulus. Ini banyak ada satu umat agama seberang sana tanya saya tentang otoritas rasul Paulus segala macam. Saya bilang begini, Paulus diberikan kuasa yang sama dengan Tuhan berikan kepada Petrus. Nah, itulah sebabnya
ya Paulus diterima sebagai rasul. Ya, karena kuasa yang Tuhan berikan kepada. Nah, jikalau hari ini gitu ada pendeta yang hardik corona, hebat gitu ya. Nah, kalau perlu dia hebat lagi, dia pergi ke rumah sakit ini, Wisma Atlet itu semua yang corona dia bangunkan gitu. Wah, bisa jadi dia ini ya. Kalau bukan Rasul Yesus Kristus, dia ini nabi yang dimaksudkan akan menyesatkan orang pakai mujizat gitu. Nah, ini harus hati-hati. Pak Sulan tanyakan, semua yang tercatat di sini itu sebenarnya adalah tujuannya untuk meyakinkan kita bahwa kita sudah percaya kepada Allah yang benar, bahwa kita sudah percaya kepada rasul-rasul dari Tuhan yang benar, dan semua tulisan mereka adalah firman Tuhan. Nah, ini sehingga kita bisa mempelajarinya dan kita mengikuti semua pengajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul. Ini untuk itu tujuannya. Pak Suhento, Oke? kalau misalnya ada pendeta yang sekarang melakukan mujizat juga untuk meyakinkan jemaatnya bahwa khotbahnya itu benar gitu, boleh nggak? Iya. Oke, nah sebentar. Kita lihat di 2 Tesalonika pasal 2. Ya, 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2. Saya bacakan di ayat. Si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Palsu. Ini palsu. Tapi tidak begitu gampang dibongkar kepalsuannya. Palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Yang terlalu bodoh sebenarnya. Yang terpukau ya, oleh tipu daya mujizat-mujizat palsu. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka tidak mengasihi ya, kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Jadi Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, membiarkan mujizat sebenarnya. Sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan telah memakai rasul-rasul melakukan mujizat untuk membuktikan mereka adalah rasul Kristus, dan kemudian mereka menuliskan Alkitab di tangan kita, dan Tuhan selanjutnya itu mau kita mengikuti Alkitab yang hasil ditulis oleh rasul-rasul ini. Dan Tuhan tidak mau kita kejar-kejar mujizat lagi, pergi ke Himalaya cari baba mana yang bisa membuat tanah jadi emas, batu jadi emas segala macam. No, bukan itu yang Tuhan mau. Nah, kalau orang, maka Tuhan akan membiarkan dia di sini kan, ya, mendatangkan kesesatan atas mereka. Jadi Tuhan yang mendatangkan kesesatan atas mereka dan yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Siapa itu yang belakangan ditangkap polisi itu yang habis banyak miliar orang kasih duit sama dia itu, ternyata bangku yang dia duduk itu ada lubang di bawahnya yang ini apa ya, yang keluar dia bisa menggandakan uang segala macam itu ngawur itu ya. Nah, di sini dikatakan ada kelihatannya mujizat, ada, tapi itu adalah apa? Mujizat palsu. Hal-hal ajaib. Ini ajaib sekali. Ada banyak tukang sulap yang jago-jago kok. Coba Anda lihat di televisi. Oh, luar biasa. Saya sering kali kepingin lihat tipunya di mana ini, nggak bisa. Nggak ketemu tipunya. Gitu. Sehingga saya sama ibu sering kali bilang, wah itu sih kelihatannya. Jadi, ada banyak. Dr. Suhento Liao, mau tanya lagi. Kalau misalnya ya, benar-benar ada orang yang sembuh karena didoakan atau ditumpangin tangan atau diurapin atau dibaptis atau apa, benar-benar sembuh gitu, atau nggak tahu lah ya, apakah itu bisa dijadikan bukti gitu?
bukti bahwa ini hamba Tuhan benar-benar Bahwa dia berasal dari rasul. Tuhan. Ya, atau apa gitu. Ya sudah. Dia berarti dia rasul. Kalau dia rasul berarti semua tulisannya kita masuk, orang itu harus masukkan ke dalam Alkitab gitu. Gimana? Setuju nggak? Nah, kalau dia bisa melakukan mukjizat dengan seperti itu, berarti dia rasul. Nah, kalau dia rasul berarti dia punya tulisan, entah dia punya diary, entah dia punya apa, itu harus masuk dalam susunan Alkitab yang dipegang orang yang percaya dia. Gitu. Kalau saya tidak percaya. Ya cuman mungkin ada tipu yang di TV-TV itu kan terkagum-kagum gitu. Waduh, kenapa bisa begitu? Tapi itu tipuan gitu. Sudah jelas-jelas dibilang itu kok magic show gitu. Waduh. Lalu ya, kalau ada orang mau percaya kepada pendeta yang demikian, silakan. Gitu. Ya. Kalau begini lagi. Kalau misalnya hari ini dia berhasil doain orang sampai sembuh, tapi besok dia doain orang nggak sembuh, itu tandanya apa? Bisa saja orang sakit kita doakan dan sembuh ya. Nah, toh kita juga tiap-tiap Rabu malam kita berdoa untuk orang yang sakit ya toh. Nah, kita bilang ini, kalau itu diklaim ada seseorang berdoa dia sembuh, ya artinya ada itu merit, ada apa, jasa orang itu tidak benar, itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Saya ingin katakan begini, membiarkan Paulus digigit oleh ular, ya, kemudian dia tidak mati, sebenarnya Tuhan sanggup nggak membuat Paulus tidak sampai digigit oleh ular? Ya bisa. Tapi mengapa Paulus dibiarkan digigit oleh ular itu? Karena Tuhan mempunyai tujuan supaya Paulus tidak mati, dan orang di pulau itu kaget setengah mati dan pikir dia ini dewa, dan kemudian gubernur dari pulau itu juga kaget dan akhirnya terima Injil yang diberitakan. Tujuan mau meninggikan Paulus, Tuhan bisa menghindarkan dia dari digigit ular itu. Dan itu terjadi pada saya. Waktu saya menginjil di Pulau Mangehetang itu, ya, saya berjalan sama kepala desanya, ya, tiba-tiba saya didorong ke belakang, saya hampir terjungkal gitu. Saya kira kenapa kepala desa itu kok tiba-tiba marah sama saya. Sekali dia senter, itu ada ular satu itu sudah siap patuk saya. Nah, jadi gini, Tuhan tidak membiarkan saya jadi apa, ya, lalu orang di pulau itu kira saya dewa gitu. Tidak ada keperluan untuk itu. Tuhan bisa menghindarkan saya dari digigit oleh ular. Itu mujizat sebenarnya. Itu mujizat. Tetapi tidak ada orang yang ditinggikan. Begitu. Ya. Nah, jadi paham sekarang ini. Bisa membedakan, pemirsa sekarang harus biasa semua masih bisa membedakan. Kalau ada orang yang ditinggikan, ada orang yang disanjung, ya, itu mujizat. Tidak ada kepentingan lagi hari ini Suhento perlu ditinggikan, tidak ada. Gitu. Yang penting sekarang kita itu belajar Alkitab gitu. Ini yang penting. Ini ada Pak Fili. Pak Fili mau tanya apa? Ini udah saya unmute. Tadi sudah terjawab ternyata pas. Oh udah, oke. Ya, oke. Peserta yang lain ini boleh tanya ya. Ini ada yang kalau ada yang kesulitan mendengarkan suara, Anda klik join audio itu di kiri bawah layar Anda. Ya, kalau misalnya ada, kok nggak ada suaranya, nggak dengar ya, itu Anda harus join audio dulu, karena Anda pertama kali masuk, Anda ditanya misalnya join with video, kemudian join with audio. Kalau misalnya Anda tidak centang, Anda tidak oke kan, Anda tidak akan dengar suaranya. Anda harus klik join audio. Oke? Apakah ada yang mau tanya lagi? Dari peserta? Ada yang masih belum jelas? Ya, ini memang pertama kali. Masih banyak yang coba-coba teknologinya mungkin. Sama-sama coba-coba ini malam ini ya. Ya, oke. Saya buka sebentar ya. Saya persilahkan
yang mau untuk unmute sendiri. Ini sebentar saja. Lalu kalau misalnya Anda sudah selesai tanya, Anda mute diri Anda sendiri lagi. Oke, jadi udah saya kasih izin untuk unmute diri sendiri. Kalau mau bicara. Ya. Kalau Anda masih bingung gitu ya, gimana caranya angkat tangan, gimana caranya ngechat, atau apa Anda mau tanya, silahkan. Anda unmute diri Anda sendiri. Kalau ada yang bingung nggak gimana caranya unmute diri sendiri? Boleh angkat tangan di layar gitu. Biar kalau Anda masih bingung, biar diajarin. Ada? Saya lagi memantau, ada nggak yang angkat tangan di layar masing-masing? Bisa ya? Oke. Kalau gitu, apakah ada usul mungkin berikutnya mau tentang topik apa begitu? Atau biarkan Pak Suhento yang memilih sendiri? Oh, ini ada dari Pak Sunario di chat. Boleh usul, boleh usul. Siapa itu tadi ya? Siapa yang bicara tadi? Ini dia, kalau misalnya unmute sendiri begitu. Sebentar. Oke, ini Sinta Lestari. Ini sudah saya unmute. Ya. Ya. Halo, di mana Saudari Sinta Lestari? Ya, halo, selamat malam Pak Suhento. Ya, Selamat Saya malam, mau Sinta. tanya Pak, di Alkitab kan ada bilang mujizat palsu. Ya Pak, kan ada ayat yang mengatakan tentang mujizat palsu yang dilakukan oleh iblis tentunya. Cuma kan kadang kami masih iblis sehebat itu bisa. Mohon dijelaskan Pak Suhento, terima kasih. Ada putus-putus sedikit ya. Coba Andrew, apa itu? Iya, jadi apakah iblis sehebat itu? Apa bisa bikin mujizat sampai menghasilkan efek seperti itu? Kurang lebih ya. Oh ya, bahkan iblis itu sama dia. Ya, penghulu malaikat Mikael segan sama dia. Jadi kira-kira dia berapa hebat? Ya loh. Jadi kalau jenderal bintang 4 masih segan gitu, ya, itu berarti paling tidak mereka sama-sama bintang 4 gitu. Betul nggak? Ya. Nah, ini jadi iblis berapa hebat? Oh, dia luar biasa. Dia sangat hebat sebenarnya. Mikael, ya, sampai tidak berani menghardik dia. Gitu. Ya. Itu hanya bilang biar Tuhan aja. Nah, ini menunjukkan bahwa dia itu hebat gitu ya. Ini ada pertanyaan di chat Yudas lagi. Kan cuma 1 pasal. Oh ya. Ya, karena Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Segan sama dia. Karena dia ini sudah auban punya itu gitu. berani ngadu gitu loh. Ini Pak Suhento ada beberapa pertanyaan dari chat lagi. Oke, coba. Ini dari Pak Sunario. Pak Sunario, ini pertanyaannya pendek tapi jawabannya panjang. Pak, apakah semua karunia-karunia masih ada? Karunia, namanya karunia itu kan pemberian. Ya. Jadi arti kata karunia itu artinya pemberian. Karunia Roh Kudus artinya pemberian Roh Kudus. Ya. Nah, pemberian Roh Kudus itu artinya sesuatu yang istimewa, yang bukan kita. Kalau saya bisa hitung, kalau anak saya bisa hitung, cucu saya bisa hitung, misalnya 4 tambah 4 sama dengan 8, itu bukan karunia Roh Kudus. Itu belajar di sekolah.
pelajari punya karunia. Nah, banyak orang tanya sama saya, karunia main musik kok dia latihannya itu 1 hari berapa jam gitu. Ya oke, itu hasil belajar. Nah, itulah sebabnya ya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ya. 1 Korintus pasal yang ke-13 di situ ada dikatakan bahwa nubuatan akan berakhir ya. Ayat 8 dikatakan kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan pengetahuan akan lenyap, tidak ada lagi. Nah, itu artinya gini, pengetahuan yang bukan hasil dipelajari punya. Nah, ya, saya kasih contoh saja ya. Dari mana Matius tahu bahwa Tuhan Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, dibawa ke atas bukit segala macam waktu pencobaan? Ya, apakah Matius ada ikutan di situ? Nggak ada. Gitu. Nah, itu dari mana? Itu karunia. Tuhan kasih karunia, Tuhan berikan punya. Artinya dia dikasih tahu gitu. Itu karunia pengetahuan. Nah, adalah karunia pengetahuan. Ya, Nabi diberi karunia pengetahuan sehingga dia bernubuat, dia sampaikan itu. Itu karunia pengetahuan. Nah, karunia apa ya? Ya, ada orang yang lahir sudah mempunyai karunia memimpin. Oke, itu kita bilang itu bukan hasil belajar. Ya, mungkin ada juga kadang-kadang karunia yang Tuhan berikan tapi dicampur dengan belajar juga. Sehingga ada banyak hal dalam hidup ini sulit untuk ya. Tetapi orang yang rendah hati mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Oh, Tuhanlah yang memberikan kepada saya. Oke, tidak ada persoalan. Ya. Tetapi begini, semua karunia yang berhubungan dengan proses pewahyuan, kita katakan, ketika pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, itu wahyu terakhir. Nah, ketika wahyu terakhir diberikan, maka Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Ya, itu kan sudah habis, sudah selesai. Sebab kalau Tuhan turunkan wahyu segala macam, jadi kacau balau gitu. Nah, ya. Ini orang Kristen terlalu bodoh, saya berkata, kalau dia bilang, wah, nggak bisa Pak Suhento, kita tidak boleh ini membatasi Tuhan. Lah, ini kalau 20 orang bilang dia dapat wahyu, dia bikin 20 kitab lagi, lah kita sekarang yang mana firman Tuhan kalau sudah macam begitu? Nggak bisa, gitu. Nah, sekarang kita bilang apa? Firman Tuhan hanya Alkitab saja, hanya ada di sini saja, tidak ada. Nah, kenapa bisa hanya di sini? Karena sudah di-stop sampai kitab Wahyu pasal 2. Jadi pewahyuan di-stop. Kalau Tuhan tidak stop pewahyuan, tidak ada firman Tuhan hari ini. Artinya kenapa? Semua buku bisa katakan bahwa dia firman Tuhan. Jadi sama dengan tidak ada firman Tuhan gitu. Sama dengan tidak ada. Kita bilang ada firman Tuhan cuma di sini. Sekarang nggak usah semua buku bilang dia firman Tuhan. 4-5 buku aja bilang dia firman Tuhan, kita sudah pusing kepala. Nggak bisa. Firman Tuhan hanya ada di sini di Alkitab. Nah, dengan konsep begini, ya maka kita bilang pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22 21 selesai. Dapat wahyu sehingga tidak ada lagi orang yang mimpi dari Tuhan. Nggak ada. Itu ada pendeta yang mimpi cumbu dengan perempuan cantik. Nah, itu konyol itu salah besar gitu. Ya. Tidak ada lagi mimpi yang dari Tuhan gitu. Tidak ada lagi orang dapat wahyu dari Tuhan yang sok-sokan mau bernubuat, tidak ada lagi gitu. Ya, tidak ada lagi malaikat boleh datang gitu. Ya, datang tidak ada di dalam Galatia bilang kalau ada malaikat datang diusir saja gitu. Ya, karena sudah ada di Alkitab ini firman itu. Nah, jadi karunia yang berhubungan dengan proses pewahyuan selesai. Sementara karunia lain-lain yang tidak ada hubungan dengan proses pewahyuan, ini tercampur ya. Antara kita belajar sama diberikan oleh Tuhan. Agak sulit sekali untuk memisahkan. Karunia mengajar. Nah, orang itu sudah banyak belajar cara mengajar. Kemudian dia pintar mengajar. Itu dapat karunia mengajar atau dia hasil belajar sehingga dia bisa mengajar. Gitu. Ini agak sulit sekali untuk ini ya. Begitu. Jadi intinya karunia memang ada, tapi karunia yang berhubungan dengan pewahyuan itu sudah stop ya? Sudah selesai. Oke. Iya. Makanya tidak ada jabatan nabi lagi. Ini Pak Daniel Momongan lagi nyoba-nyoba share screen, Pak. Oke, sebentar ya. Ini lebih baik jangan share screen dulu.
ya. Jadi bentar ya. Saya ya. Apakah ini masih ada pertanyaan dari Pak Cahyadi Soekardi? Ini masih melanjutkan pertanyaan di Markus 9 ayat 38-39 tadi. Itu ada kata-kata mengumpat aku, seketika itu juga mengumpat aku, maksudnya apa? Ya, maksudnya orang yang tadinya memakai nama Tuhan Yesus gitu ya. Kata Tuhan Yesus kan jangan dilarang dia. Kan dia paling tidak itu memperlihatkan persahabatan gitu loh. Karena orang demikian kan tidak mungkin tiba-tiba seketika lalu marah kepada Tuhan gitu. Ya memang sebenarnya tuh begini ya. Murid-murid ini sangat ya kayak agak sedikit sok juga gitu. Dengar orang lain pakai nama Tuhan, gurunya sepertinya mereka sedikit kurang terima begitu. Jadi Tuhan Yesus bilang jangan gitu. Ya memang jangan dimarahin gitu ya. Nah kita kan welcome semua orang. Tuhan Yesus kan welcome semua orang yang mau percaya kepadanya. Masa orang itu paling tidak orang yang pakai namanya untuk usir setan itu adalah simpatisan gitu. Ya, itu simpatisan ya. Kenapa pula dimarahin? Memang tidak perlu gitu. Ya. Oke, ada yang mau tanya lagi. Ini Ibu Rita, saya unmute ya. Oke, nggak jadi ya? Ini ada pertanyaan lagi. Halo. Kedengeran ya? Dari Pak Rajo Gidang. Dr. Suhento Liao, apakah virus corona tanda akhir zaman seperti pendeta-pendeta katakan? Ini sulit arah ke sana gitu. Tetapi kita bilang bahwa pada waktu 1917 yang flu Spanyol sampai 500 juta orang terpapar, meninggal hampir 100 juta, Anda bisa bayangkan penduduk waktu itu hanya 3-4 miliar, ya, atau berarti itu sudah berapa persen gitu. Waktu itu orang juga bilang akhir zaman, loh. Ternyata ya masih 100 tahun gitu. Nah, kita tidak bisa tahu, tetapi begini, bahwa pada masa antikrisis nanti dia akan kontrol semua perdagangan, tidak ada orang bisa jual atau beli tanpa seizin dia. Dan melalui virus corona ini memicu atau mendorong ke arah kontrol ekonomi, kontrol person dan semuanya mengarah ke situ gitu. Ya, jadi paling tidak ini gara-gara virus ini keadaan masyarakat di dunia, keadaan yang ideal yang dikatakan di Alkitab antikristus akan berkuasa itu. Ya, didorong ke arah situ. Oke, ini Pak Suhento ada pertanyaan lagi dari Sinta. Oh, sebentar Pak Sulan. Dari Sinta Lestari, ini di Matius pasal 7, yang ayat 21-23 kan bilang ada berbuat mujizat, bernubuat demi nama Tuhan, tetapi dienyahkan ke dalam neraka karena tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi apa kehendak Bapa yang dimaksud? Apa kehendak Allah itu? Nah, sebenarnya kehendak Allah itu ada dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Coba. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kan kalau kita baca lagi yang Matius pasal 7 di ayat 20. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Ya, ini ya. Ada nih di ayat 21 sebenarnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan apa? Kehendak Bapa. Ya, melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak orang
sangka bahwa masuk surga dengan melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu. No. Coba kita lihat di Yohanes pasal 6, ayat yang ke-28, 29. Yohanes ya, buka di rumah, Yohanes pasal 6, ayat 28, 29. Berbunyi begini. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dipercaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ternyata pekerjaan yang dikehendaki Allah itu adalah percaya. Jadi tidak ada orang yang menafsirkan ayat 7 Matius 7:21 itu lalu masuk surga dengan perbuatan. Tidak ada yang macam begitu. Karena ya ini perbuatan yang dikehendaki oleh Allah, pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah itu adalah percaya. Nomor 1 dulu. Setelah percaya diselamatkan, baru bisa melakukan hal-hal yang lain yang awalnya itu harus percaya dulu begitu. Oke, jadi yang dimaksud itu percaya ya. Oke, tadi Pak Sulan, iya. Halo Pak Sulan ada di situ? Saya unmute ya. Oke, silakan Pak Sulan. Mau nanya lagi Pak Dr. Andrew Mukse. Tadi kan ada pertanyaan mengenai selain murid mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Apakah itu berlangsung pada waktu itu? Keadaan zaman sekarang orang mengusir pakai nama Tuhan Yesus. Itu pertama. Lagi satu, bagaimana mujizat-mujizat yang terjadi, anggaplah yang palsu sekarang ini, bedanya dengan mujizat yang akan terjadi di zaman tribulasi di mana Antikris menyatakan kuasanya di sana. Itu dulu Mukse, terima kasih banyak. Oke, Andrew tolong ingat ya. Yang nomor 1 tadi itu apa tadi? Yang pertama itu yang melakukan mujizat dalam nama Tuhan. Demi nama Tuhan. Maksudnya itu dilakukan. Apakah mujizat, kan katanya mujizat yang zaman dulu itu, yang di Matius 7 itu, yang di Markus itu dalam nama Tuhan. Mengusir setan tadi bilang. Iya, mengusir setan dalam nama Tuhan. Mengusir setan itu ya. Oke, gini. Sekarang begini ya. Mengusir setan itu nomor 1 sebenarnya. Yang perlu diidentifikasi itu orang itu betul kerasukan setan atau orang itu sakit jiwa. Saya dapatkan banyak pendeta usir setan, tidak ada setan di dalamnya. Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi ini orang sakit jiwa, ini orang stres, ya, ini orang psikotik, atau ini orang betul kerasukan setan. Nah, akhirnya mereka usir-usir. Enggak. Yang ada setan itu, yang dukun-dukun itu ada setan di dalamnya. Nah, bisakah pendeta pergi usir itu setan yang di dalam dukun itu yang sedang pawai tatung di Singkawang itu? Enggak bisa. Kenapa? Karena yang punya badan itu dia. Dan dia mengizinkan setan memakai dia. Malah setan sama dia itu sudah deal gitu. Ya. Nah, lu siapa orang lain yang mau mengusir gitu loh. Lalu zaman Tuhan Yesus show of power, menunjuk kekuasaan, ya, bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi. Mas setan itu sudah datang dan berlutut di bawah kakinya, tinggal dia suruh sekarang pergi ke neraka, bukannya mengusir keluar, pergi ke neraka atau masuk ke dalam babi, gitu. Itu beda. Nah, hari ini Tuhan tidak mau ada anak-anaknya show of power macam begitu. Unjuk kekuatan, no, bukan. Lalu kita disuruh usir setan dengan cara apa? Karena gini loh, gini, kalau yang rasuk setan, ya nanti dia siuman, nanti setan, artinya orangnya masih sadar gitu. Coba lihat yang dukun yang kerasukan setan yang di Singkawang itu gitu, bisa ikut pawai kok, rapi kok, ya. Bisa tahu di mana berhenti, di mana mulai dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Yang tatung itu, nah itu orang datang mau nanya nomor buntut segala macam, sebelum orang tuh pulang,
Ya, udah dia cium, itu lagi setannya keluar lagi ngobrol biasa dan terima duit. Ini setannya macam begini, Tuhan mau kita mengusirnya sebenarnya dengan cara ini. Coba baca di Injil Yohanes pasal 8. Ya, Injil Yohanes pasal 8. Ya. Kalau Injil Yohanes pasal 8 ayat ya 30 sampai 32 saya baca ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ya orang itu dikasih tahu kebenaran sehingga dia percaya Yesus, dia bertobat dan kebenaran itu memerdekakan dia. Dan ketika orang yang bersangkutan yang punya badan itu menerima Tuhan Yesus, setannya pasti pergi dan nggak akan masuk lagi, nggak bisa masuk lagi gitu. Nah, ini cara mengusir unjuk kekuatan. Sedangkan Tuhan Yesus memang dia show of power untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas setan gitu. Rasul-rasul diberi kuasa untuk menunjukkan bahwa mereka itu rasul Kristus Yesus. Begitu. Kita hari ini ya kalau mau usir-usir itu itu ada banyak dukun kok ya di kampung-kampung. Bukan begitu caranya ya. Nah, Tuhan mau kita memberitakan kebenaran. Dengan orang itu menerima kebenaran, maka setan takut. Orangnya kalau tidak terima kebenaran, ya, setan datang lagi bawa berapa katanya? 7. Bawa 7. Bawa 7 lagi, ya. Itu kalau orang itu tidak terima kebenaran. Nah, oleh sebab itu Tuhan tidak mau kita usir-usir setan dengan tidak memberitakan kebenaran kepada orang itu. Lebih baik kita beritakan kebenaran kepada orang itu ya. Saya memberitakan kebenaran ya, saya beritakan Injil kepada ada satu bapak yang loktung itu dulu di Singkawang itu ya. Rumahnya satu kali saya singgah, saya duduk di situ ya. Saya bawain dia buah waktu itu. Ya saya ngobrol dengan dia lagi dia nggak kesurupan gitu ya. Nah, saya ngobrol dengan dia, ajak dia percaya Tuhan Yesus, sampaikan. Tahu dia jawab apa? Ya udah saya sudah terlanjur katanya. Ada anak-anak itu lagi dibawa katanya. Begitu. Nah berarti ya dia aja tidak mau terima kebenaran gitu. Mungkin dia ada deal dengan iblis gitu. Dia sudah ada ikatan gitu. Oke. Nah kalau dia terima, sebenarnya kalau dia terima kebenaran gitu. Ya. Ya. Cukup jelas ya. Lalu pertanyaan kedua dari Pak Sulan tadi, bagaimana mujizat yang ya nanti di zaman Paris Lase. Bagaimana dengan dibandingkan mujizat di zaman ini nanti, di zaman tribulasi? Oh, itu kan sebenarnya zaman itu banyak murka, banyak ini ini wabah segala macam itu murka Tuhan ya. Yang lakukan mujizat itu kan hanya 2 yang diutus oleh Tuhan datang itu ya, yang menurunkan api dan membuat air menjadi darah. Dan yang sangat menarik sekali adalah pada waktu dia mati ternyata orang-orang semuanya bersukacita, kirim ucapan bahagia gitu. Nah, berarti begini ya. Ketika dunia sudah rusak sedemikian parah, ya, kehadiran orang benar itu sangat menyiksa orang ini, ya, orang jahat itu sangat menyiksa. Sehingga ketika dia mati, mereka jadi bahagia sekali gitu, ya, jadi senang. Jadi waktu itu mujizat hanya untuk semacam pukulan terakhir gitu dari Tuhan ya, di masa penghukuman. Munculkan ternyata orang-orang tidak bertobat juga gitu ya, dengan mujizat yang dari 2 saksi itu. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi waktu kita ini udah lewat ya, jam 8 lewat. Tapi nggak apa-apa, ini ada beberapa pertanyaan, 2 pertanyaan terakhir lagi. Dari Ibu Refda, mengapa Injil Lukas, Markus,
Surat Yakobus, surat Yudas, itu bukan rasul yang tulis, tetapi juga diterima sebagai firman Tuhan. Ya. Kita lihat satu-satu ya. Injil Lukas itu kan katanya ini ayat 3 katanya. Karena itu ya pasal 1 ayat 3 Injil Lukas, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, ya, aku mengambil keputusan. Ya. Ayat 2 dulu. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa ini rasul? Ya. Jadi maksud Lukas itu di setat Injil ini dia mau kasih tahu bahwa semua yang dia tulis adalah yang didengar dari saksi mata, ya, yaitu para rasul. Sebenarnya dia mau katakan gitu. Nah kemudian Injil makanya itu kita bisa diterima dan rasul-rasul juga ini. Kemudian Injil Markus itu hampir disebut Injil Petrus karena Injil Markus ditulis saat Markus bersama Petrus, gitu. Dia bersama dengan Petrus itu bisa dilihat dari surat Petrus yang pertama di pasal yang kelima, pasal terakhir ya. Di ayat 13 ada berkata begini, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Nah Markus inilah yang bersama Petrus yang menulis ini. Oleh sebab itu Injil Markus hampir disebut Injil Petrus. Kalau disebut Injil Petrus nggak ada masalah. Ya, tapi ya bagaimana dari Petrus, makanya menghargai dia dikasih nama Injil Markus. Tidak ada persoalan sebenarnya. Nah kemudian sekarang surat Yakobus dan surat Yudas ya itu adalah surat yang beredar sangat awal sehingga surat ini sudah dibaca oleh rasul-rasul. Karena sudah dibaca oleh rasul-rasul dan rasul-rasul tidak menentangnya sehingga ini diterima sebagai yang diinspirasikan oleh Tuhan. Rasul-rasul menerimanya. Ya kalau mengapa pula kita nggak terima dia gitu? Ya kan Rasul saja sudah terima. Lah kenapa pula kita Soeharto nggak terima gitu kan? Nah, ini kan aneh gitu. Begitu. Oke? Ya. Maka itu yang terakhir itu adalah ditulis oleh Rasul terakhir, Rasul Yohanes gitu. Ya, Nah, jadi kalau itu misalnya sesudahnya tidak ada lagi. Ya. Kalau misalnya surat-surat tersebut muncul sesudah Yohanes Rasul terakhir mati, nggak bisa diterima ya? Nggak bisa terima lagi. Nggak bisa terima lagi. Dan memang ada banyak. Ya. Dan semuanya tidak bisa diterima lagi. Bahkan ada yang namanya Injil Petrus. Tidak bisa diterima lagi. Karena tidak ada rasul yang memberi konfirmasi gitu. Ya, karena munculnya sesudah tidak ada rasul yang mati. Konfirmasi lagi. Ya, oke. Betul, tidak ada rasul yang bisa konfirmasi bahwa itu benar. Siapa bisa terima itu? Ya, dan sangat salah kalau terima itu sebagai firman Tuhan. Ya, tidak ada otoritas siapa yang bisa mengkonfirmasi. Ada satu kategori khusus itu dikasih namanya apokrifa. Ya. Itu namanya apokrifa. Oh ya, itu apokrifa. Ya. Apokrifa itu kan bahasa Yunani yang artinya menyusup masuk. Apokrip itu ya. Jadi menyusup masuk. Nah, ini ada banyak kitab yang sebenarnya kepingin menyusup masuk tetapi kena hadang gitu. Nah, kita nggak kasih dia masuk. Nah, ada 20 Injil sebenarnya. Oke. 20 Injil, bayangkan. Ya, ada banyak tulisan yang lain. Ini ada pertanyaan terakhir deh ya, supaya kita bisa tutup habis ini dari Pak Aldi Wijaya. Selamat malam Pak Soeharto, saya mau tanya bagaimana keselamatan seseorang jika ia saat ini ada di karismatik, percaya dengan mujizat-mujizat, bahasa roh, dan lain-lain yang dibuat oleh pendetanya. Sedangkan di dalam hatinya ia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Iya. Oke, sekarang begini. Mungkin di berbagai Injil yang masih murni, kemudian mereka bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Biasanya begini. Apa bukti seseorang itu sungguh lahir baru? Apa bukti orang ini sungguh-sungguh lahir baru? Walaupun dia ada di gereja yang sesat. Apa bukti dia lahir baru? Ya. Nomor 1, hidupnya berubah. Hidupnya berubah artinya apa?
dia betul-betul ada memperlihatkan hidup yang bertobat, ya, yang betul-betul berubah. Dan yang kedua, kebenaran. Nah, oleh sebab itu orang yang demikian, ketika dia mendengar kebenaran, dia berseru kegirangan dan dia akan pindah ke gereja yang benar. Dia akan pindah. Tapi malah ngeyel, dia marah-marah dan lain sebagainya, gitu. Oh, ini orang nggak lahir baru sebenarnya, nggak lahir baru. Kalau dia lahir baru, ya, tidak begitu. Jadi saya ini kasih contoh, tesnya, ada banyak sebenarnya, ada banyak. Jadi ini tesnya. Ya, gitu. ini tesnya. Betul. Jadi bukan cuma ini, sebenarnya masih ada beberapa ya. Orangnya sangat rindu membawa orang untuk diselamatkan. Ya. Orang yang rindu membawa orang lain diselamatkan, dia sendiri tentu harus sudah selamat. Gitu. Kalau tidak selamat, dia nggak mungkin rindu bahwa orang lain diselamatkan. Kemudian yang keempat, dia itu rindu bersekutu dengan orang-orang yang seiman. Dia menyukai hal-hal yang rohani, yang benar. Nah, jadi orang tanya sama saya, apakah di berbagai denominasi ada orang yang masuk surga, pasti masuk surga? Saya bilang mungkin ada. Tapi apakah mereka sekedar jadi orang Kristen saja, atau mereka sungguh lahir baru? Nah, ini bisa kita ketahui, bisa kita tes, bisa kita cek. Gitu. Ya. Kalau orang yang sungguh lahir baru, kita sampaikan hal-hal yang sangat benar sesuai dengan Alkitab, dia seharusnya berseru kegirangan. Ya, waduh, ya banyak gereja, saya pernah ada di banyak gereja. Tetapi ketika saya mendengar sesuatu yang benar, saya kejar. Dan saya mau tanya lebih dalam. Wah, jangankan satu kota, di kota lain saya akan datang, saya akan tanya dia. Mengapa bisa begitu? Mengapa bisa begini? Coba kasih tahu saya mau dengar. Tapi kalau orang yang tidak lahir baru, beda. Gitu. Sangat gampang sekali itu adalah tujuan seseorang pergi ke gereja itu untuk apa? Tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk mencari kebenaran, ya, maka dia akan kebenaran itu lebih utama. Tapi kalau tujuannya ke gereja bukan untuk cari kebenaran, wah, kamu sampaikan kebenaran sama dia, malah dia marah, gitu. Marah dia. Kenapa? Karena dia bukan mau cari kebenaran, gitu. Nah, ini jadi masalah, gitu. Oke. Ya. Ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi. Ini ada yang minta jamnya diperpanjang, tapi karena waktu yang disepakati sih sebenarnya cuma 1 jam ya, dari jam 7 sampai jam 8. Sebenarnya Pak Soento juga mungkin nggak terlalu masalah diperpanjang setengah jam atau beberapa menit lagi. Ini pertanyaan terakhir karena pendek sekali, dari Chandrik Sonoto. Ini pendek sekali, Pak Soento, jawab singkat aja ya. Bagaimana dengan ayat ini, 2 Tesalonika 2 ayat 6 dan 7, siapa pribadi yang dimaksud menahan si pendurhaka itu? Ya, habis ini kita bisa tutup ya. Oke. Si pendurhaka itu, dibaliknya itu adalah iblis, ya, Lucifer. Sekarang saya tanya, siapa yang lebih kuat dari dia? Ya, siapa yang lebih kuat? Itu hanya Allah Tritunggal. Nah, kalau kita bilang Allah Tritunggal, dalam hati orang yang lahir baru. Nah, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang lahir baru, itulah yang sekarang sedang menahan munculnya si pendurhaka itu. Nah, kalau yang menghalangannya ini diangkat, katanya diambil, disingkirkan, gitu. Sebenarnya ini yang kita tafsirkan dengan rapture. Ya. Jadi orang yang di dalamnya ada Roh Kudus, yang lahir baru, itu yang terangkat. Nah, pada saat orang yang lahir baru terangkat itu, barulah dia. Nah, ini yang sebenarnya kita, makanya kita percaya ini pre-trib rapture, gitu. Jadi rapture sebelum tribulation. Ada mereka percaya rapture sesudah tribulation, sesudah masa kesusahan. Jadi lewatin dulu segala murka itu, belakangan baru di rapture.
kalau saya percaya rapture dulu gitu. Ya, karena ada banyak hal sih sebenarnya. Ya, oke deh. Ya, Iya. jawaban singkat jadi panjang. Oke, menarik sekali. Ada banyak Iya. hal yang sangat menarik ya. Ini ada beberapa usul. Berapa orang yang ikut? Ini tadi paling banyak 33, tetapi beberapa orang gantian masuk, ada yang gantian keluar. Jadi total hampir 40 orang. Iya. Saya lihat. Ini ada yang usul Iya, jamnya iya. diperpanjang, ada yang usul jamnya mulai lebih cepat setengah jam. Ya gimana Pak Soento? Oh, ya oke. Ya oke lah, nanti masih bisa Oke, dipikirkan baiklah. ya. Ya. Nanti kalau ada meeting Mungkin lagi, saya juga lebih baik. Ya, lebih baik pakai laptop mungkin. Ini pakai handphone saya kecil sekali, saya nggak bisa lihat kalian gitu dengan benar. ya oke. Lain kali pakai laptop ya. Kalau ada meeting lagi, itu akan diumumkan lagi di berbagai grup. Kalau misalnya Anda punya usul, Anda bisa tulis di salah satu grup ya, dialamatkan kepada saya sendiri boleh, Andrew Monroliao, atau dialamatkan ke Pak Soeharto juga boleh, boleh WA pribadi juga boleh, supaya usulnya ditampung. Oke, terima kasih saya ucapkan, dan kita berdoa sebentar deh ya untuk menutup ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pimpinanmu di dalam pertemuan dan pembahasan Alkitab pada malam hari ini. Mohon supaya kebenaran yang ada di dalam Alkitab tidak akan sia-sia, tetapi akan semakin nyata bagi anak-anakmu yang mencari dan merindukannya. Mohon kau berkati Dr. Soeharto Liau yang bersedia untuk memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, supaya engkau melindungi dia dan mengaruniakan kesehatan kepada dia dan juga kepada kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Maranatha. Maranatha. Oke. Maranatha. Ya. Maranatha. Maranatha. Ya, Gary ya. Silakan meninggalkan ruangan sendiri. Iya, baik ya. Mari.